Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa. Dan hari ini kita kembali merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan yang kita senantiasa secara rutin membahasnya dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita sudah berada pada Yosua pasal yang ke-18. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur pujian kami atas penyertaan pemeliharaanmu. Syukur atas kebaikan dan kemurahanmu di dalam Yesus yang mencurahkan Roh Kudus dan memberikan hikmat dan wahyu bagi kami untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri senantiasa di dalam urapan kuasa Roh-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Rema kita kali ini saudara dalam Yosua pasal yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu, masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu, berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, mereka sudah berada di tanah perjanjian itu. Mereka saudara-saudara sudah memenangkan seluruh peperangan. Dalam pasal yang ke-14 dikatakan, amanlah negeri itu dan tidak ada lagi peperangan. Setelah Kaleb sudah merebut saudara-saudara dan mengalahkan bangsa Enak yang merupakan orang-orang pahlawan yang perkasa-perkasa dan manusia yang besar-besar raksasa pada masa itu. Di daerah itu dan dikatakan amanlah negeri itu dan tidak ada lagi peperangan. Tetapi saudara-saudara rupanya ada 7 suku ini saudara-saudara yang masih bermalas-malasan. Ya, mereka sudah ada di negeri itu. Tetapi saudara-saudara bukan berarti bahwa mereka boleh bermalas-malasan dan tidak mengambil bagian mereka. Sehingga Yosua berkata, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan dan tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu?" Kembali saudara-saudara mengajar kita bahwa tanah itu, negeri itu sudah dikalahkan dan sudah diberikan oleh Tuhan. Sudah. Tetapi yang jadi persoalan mereka tidak pergi menduduki yang menjadi bagian mereka. Sehingga mereka tidak mendapatkan atau tidak menikmati bagian yang merupakan milik mereka. Menjadi pelajaran buat kita orang-orang percaya, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Kristus Yesus telah memenangkan peperangan atas semua dosa, atas semua kesalahan, atas segala kejahatan kita, atas derita kita, atas penyakit kita, atas sengsara hidup kita, saudara-saudara. Dan telah membawa kita dalam sebuah perjanjian yang baru, saudara-saudara. Bahwa kita tidak diikat lagi dalam perjanjian yang lama, tetapi kita diberi satu perjanjian baru. Perjanjian lama sudah genap, sudah selesai di dalam diri Yesus. Dan memberikan sebuah perjanjian yang baru buat kita, saudara-saudara, yaitu hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah. Karena hanya karena hidup di dalam anugerahlah dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Hanya karena kasih karunialah saudara-saudara, maka hukum dosa dan hukum maut sudah diselesaikan. Di dalam kasih karunia saudara-saudara kita menerima penebusan. Kita mengalami pengampunan. Dalam kasih karunialah saudara kita diperdamaikan dengan Allah. Dan di dalam kasih karunialah saudara kita menjadi hamba Allah dan bukan hamba dosa.
Yang penulis Roma berkata, dosa tidak berkuasa, artinya tidak lagi memperhamba kita. Karena itu janganlah berikan tubuhmu lagi. Jangan berikan dirimu untuk melakukan dosa-dosa itu. Karena engkau bukan hambanya, saudara bukan miliknya. Nah, persoalan kita, saudara-saudara, adalah kita lebih banyak sadar akan dosa daripada sadar akan anugerah Allah. Taurat diberikan, saudara, untuk membuat orang selalu sadar akan dirinya berdosa. Maka selalu harus mengorbankan korban binatang untuk penghapusan dosa. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus datang sebagai domba Allah adalah menghapus dosa satu kali saja untuk selama-lamanya. Artinya cukup satu kali dia sudah kalahkan seluruh dosa dan dia sudah selesaikan, maka dosa itu tidak berkuasa lagi. Yang menjadi persoalan adalah kesadaran kita, saudara. Iman akan kebenaran. Yesus berkata kebenaran itu memerdekakan. Tapi banyak orang yang tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dan merasa terus adalah orang berdosa. Dan selalu jatuh dan sering jatuh di dalam dosa. Dan bahkan ada yang terus mulutnya puji Tuhan, tetapi tindakannya, saudara-saudara, adalah memuji setan atau memuji dosa. Karena terus jatuh melakukan hal-hal yang tidak berkenan, atau tidak menunjukkan bahwa dia orang benar, yang tidak menunjukkan bahwa dia orang kudus yang telah dibenarkan dan dikuduskan oleh anugerah Tuhan di dalam darah Kristus itu. Menyatakan diri kita orang berdosa, menyatakan diri kita, kesadaran kita terus akan dosa, saudara-saudara, justru akan membuat kita terus terikat di dalam dosa. Tetapi kesadaran kita akan kasih karunia, anugerah, pengampunan, perdamaian dengan Allah, hidup yang sudah dibayar lunas, dan kebangkitan Yesus bukti bahwa sudah dibayar, sudah lunas. Itu kwitansi pembayaran, saudara-saudara. Bukti pembayaran lunas adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Bahwa hidup kita, saudara-saudara, adalah di dalam kasih karunia, dalam anugerah. Kalau bukan karena itu, maka dosa akan terus menyatakan dirinya dan korban harus terus dinaikkan. Tetapi Kristus sudah jadi korban, domba Allah yang sesungguhnya, dan hanya satu kali. Satu kali lagi dia datang bukan lagi untuk menjadi korban tebusan, saudara, tetapi dia datang sebagai hakim dan sebagai Allah pemberi upah. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jangan seperti orang Israel. Tanah sudah diberikan, tetapi tidak diduduki. Anugerah sudah dikaruniakan, tapi merasa terus masih hidup di dalam dunia yang lama. Masih orang berdosa, masih orang yang belum benar, masih tidak layak, masih, saudara-saudara, tidak berkenan. Ini penghinaan terhadap korban dan darah Kristus yang sudah menebus dan membayar harga Anda lunas. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan mengikuti lagi dosa, karena itu bukan lagi pribadi Anda. Anda adalah anak Tuhan. Anda adalah orang benar, orang kudus yang telah dibenarkan dan dikuduskan. Itulah status kita, dilahirkan atau saudara-saudara diciptakan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dilahirkan baru melalui kebangkitan Kristus, kita menjadi manusia yang baru. Daging seringkali memberontak melakukan segala hal, tapi ingat, dia tidak lagi berkuasa atas kita. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, rebut milikmu, duduki milikmu. Dengan cara apa, saudara? Hidup di dalam anugerah itu.
Melalui firman, doa, saudara dekat, hidup dalam roh, hidup sungguh-sungguh saudara-saudara dalam kesadaran bahwa saudara sekarang adalah manusia rohani. Saudara adalah manusia-manusia yang ditebus dan saudara tidak jauh dari Tuhan. Tuhan dekat dan sangat dekat dan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah jauh dari saudara. Kebenaran ini kalau benar-benar di dalam hidup kita yakin dan percaya, inilah kemerdekaan yang memerdekakan kita. Kebenaran inilah yang membuat orang percaya merdeka dan tidak lagi jatuh dalam dosa. Sehingga tidak perlu lagi KKR terus, saudara. Karena yang hadir di KKR siapa? Orang Kristen lagi. Yang bertobat lagi, terima Yesus lagi. Lalu jatuh dosa lagi, bertobat lagi. Jatuh dosa lagi, bertobat lagi. Jangan jadi orang Kristen tobat, kumat, tobat, kumat. Sehingga selalu perlu KKR. Seharusnya kita bukan lagi perlu KKR. Kitalah terang itu sekarang. Yesus berkata, kitalah garam itu sekarang. Kitalah yang akan menyatakannya kepada dunia. Ayo, duduki saudara-saudara sekarang akan bagian yang telah diberikan Allah, sudah diberikan karena Kristus sudah bangkit dan pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Karena dia pergi, maka kesempatan kita di dunia ini, saudara, adalah menduduki atau berjalan hidup di dalam bagian anugerah yang sudah diberikan itu. Agar dunia melihat, menjadi takut dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayo, saudara-saudara yang saya kasihi, jangan bermalas-malasan. Artinya jangan lagi engkau ragu akan apa yang sudah dia kerjakan untukmu. Terima kasih karunia, anugerah itu. Hiduplah benar-benar dalam anugerah itu. Rasul Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang ada di dalam aku. Kasih karunia itu membuat orang giat di dalam kehidupan melayani Tuhan. Dalam segala bidang hidupnya, saudara, dia memuliakan Tuhan. Dia menggunakan nilai-nilai kebenaran sebagai orang benar di segala bidang hidupnya, saudara. Karena dia tahu siapa dia. Dia bukan lagi seperti manusia yang lama. Dia bukan manusia berdosa lagi. Alkitab bahkan Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kau manusia Allah. Anda sudah ditebus, dikembalikan kepada posisimu sebagaimana yang telah Allah buat sebelumnya, sebelum jatuh manusia dalam dosa. Begitu dekat dengan Tuhan. Begitu saudara-saudara hidup di dalam segala kelimpahan Tuhan itu. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditempatkan Tuhan di dalam kerajaan itu. Karena Kristus telah datang, kerajaannya sudah ada. Dialah rajanya. Maka dialah panutan kita. Dialah saudara-saudara teladan kita. Dialah kehidupan kita. Dialah kelimpahan kita. Dialah segala-galanya buat kita, saudara. Artinya dalam segala bidang hidup kita, kita menggunakan, kita hidup dalam segala nilai-nilai hidup kebenarannya. Inilah kehidupan yang sejati sebagai anak-anak Tuhan. Jangan iblis menipu kita, saudara, yang kedengaran seperti rohani, tetapi bukan kebenaran, sehingga kita tidak merdeka sesungguhnya dari cengkeraman iblis dan dosa serta maut. Tetapi kita sudah bebas dari itu. Bukan untuk berbuat dosa, tetapi kasih karunia justru membuat orang tidak lagi hidup dalam dosa. Kasih karunia yang benar membuat orang, saudara-saudara, hidup di dalam kebenaran sebagai statusnya dan hidup dalam kekudusan serta kasih dan belas kasihan. Itulah status sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dosa tidak berkuasa. Hukum dosa dan maut sudah dikalahkan, selesai. Kita merdeka. Hidup merdeka artinya, saudara, tidak lagi di bawah kuasa iblis,
dengan segala cara-caranya, sistemnya, dengan segala tindakan kelakuannya, kita tidak berada lagi di bawah kekuasaannya. Tapi saudara-saudara, merdeka di dalam Kristus di sini, di dalam kebenarannya, artinya kita berada sebagai hamba daripada kebenaran itu. Hamba itu melakukan apa yang dilakukan tuannya. Sekarang kebenaran itulah Tuhan kita, kebenaran Kristus. Kita hanya hidup dan melakukan apa yang menjadi perkataannya. Haleluya. Kiranya ini saudara-saudara membawa kita semakin mengenal hidup kita dan semakin kuat di dalam Kristus, bahwa Kristus sudah menyelesaikan. Kitalah baitnya, saudara bait Tuhan, saudaralah bait rohnya. Roh Tuhan ada pada saudara jauh lebih besar dari roh-roh dosa manapun saudara, roh-roh jahat manapun. Saudara, roh Tuhan dalammu jauh lebih besar. Karena itu berjalan dalam statusmu yang baru itu, di dalam roh itu, dalam kebenaran, dalam kesucian Tuhan. Saudara sudah dibenarkan, saudara layak, saudara berkenan di dalam hati Tuhan dan sangat dikasihi. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan bagi dalam pandangan Tuhan, saudara mulia. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebenaran ini terus membawa iman saudara semakin kuat di dalam Tuhan, membangkitkan semangat saudara untuk terus di dalam kehidupan ini berjalan sebagai orang benarnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Anugerah-Mu ya Tuhan terus berkarya, bekerja dalam kehidupan umat-Mu, setiap yang percaya, dan hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Demi nama Yesus, dalam kemerdekaan sejatilah damai-Mu, sukacita memenuhi, kebahagiaan melingkupi seluruh hidup umat-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Kiranya kebenaran ini terus membawa saudara, bahwa saudara orang benar yang dikuduskan, duduki bagian milik ini, artinya hidup di dalamnya, nikmati bagi jadi orang benar, nikmati jadi orang sucinya Tuhan, nikmati jadi orang mulianya Tuhan, nikmati sebagai orang yang sangat dikasihi dan orang yang sangat berharga di hidup ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.